Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua ya di channel Batik Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan yaitu APD di konstruksi ya, nyawa atau kenyamanan ya. Keselamatan kerja merupakan aspek krusial dalam industri konstruksi ya. Namun meskipun penting, masih banyak pekerja yang mengabaikan menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan berbagai alasan seperti yaitu kenyamanan ya, kurangnya kesadaran akan safety ya teman-teman semuanya. Penggunaan APD bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga kunci utama dalam melindungi nyawa pekerja ya. Mengapa APD masih sering diabaikan ya? Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pemakaian APD di sektor konstruksi ya, antara lain yang pertama yaitu ketidaknyamanan ya. Banyak pekerja merasa bahwa APD menghambat pergerakan atau menyebabkan panas berlebih, terutama di iklim tropis seperti Indonesia ya. Yang kedua, kurangnya edukasi ya, sebagai yang pekerja belum memahami pentingnya APD dan risiko kecelakaan yang dapat terjadi jika tidak digunakan. Yang ketiga yaitu minimnya pengawasan, yaitu kurangnya inspeksi dan pengawasan dari manajemen proyek membuat aturan pemakaian APD seringkali diabaikan ya. Selanjutnya yang keempat yaitu budaya kerja yang salah ya, yaitu meremehkan pentingnya APD, menyebabkan banyak pekerja meremehkan penggunaan APD saat bekerja ya. Dampak nyata pengabaian APD ya, tidak menggunakan APD dapat berakibat fatal. Data dari BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sektor konstruksi memiliki tingkat kecelakaan kerja yang tinggi ya. Beberapa statistik yang menggambarkan hal ini antara lain ya, 67% kecelakaan kerja di sektor konstruksi yaitu disebabkan oleh kecelakaan yang melibatkan jatuh dari ketinggian, yang bisa dicegah dengan menggunakan sabuk pengaman dan alat pelindung kepala yang tepat ya. 45% cedera yang terjadi di proyek konstruksi melibatkan cedera pada bagian kepala dan kaki yang dapat dihindari dengan menggunakan helm dan sepatu pelindung. Selanjutnya yaitu 2.500 kasus kematian akibat kecelakaan kerja di sektor konstruksi tercatat setiap tahun di Indonesia, dengan banyak diantaranya terkait dengan ketidakpatuhan terhadap penggunaan APD ya, atau data dari BPJS Ketenagakerjaan tahun 2023. Solusi meningkatkan kepatuhan terhadap APD ya, untuk memastikan keselamatan pekerja, beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu edukasi berkelanjutan, itu pelatihan rutin tentang pentingnya APD harus diadakan agar pekerja memahami risiko yang dihadapi. Pemerintah dan perusahaan harus aktif
dalam memberikan edukasi tentang peraturan keselamatan kerja yang berlaku. Yang kedua, pengawasan ketat ya. Pihak pengawas proyek harus lebih tegas dalam menegakkan aturan penggunaan APD. Pengawasan yang lebih intensif di lapangan akan membantu mencegah pengabaian terhadap aturan keselamatan kerja ya. Yang ketiga, yaitu APD yang nyaman ya. Produsen APD perlu menyediakan perlengkapan yang lebih ergonomis dan nyaman digunakan dalam jangka panjang. Inovasi dalam desain dan bahan APD yang lebih ringan dan adem dapat membantu pekerja tetap merasa nyaman saat bekerja tanpa mengabaikan keselamatan ya. Yang keempat, yaitu sanksi tegas, yaitu denda atau teguran bagi pekerja yang tidak menggunakan APD dapat menjadi langkah preventif dalam meningkatkan kepatuhan ya. Pengusaha atau kontraktor yang tidak menyediakan APD yang memadai juga harus dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab perusahaan dan pemerintah ya, yaitu pengusaha atau perusahaan bertanggung jawab penuh atas keselamatan pekerja ya, yang mencakup kewajiban untuk menyediakan APD yang layak dan sesuai dengan standar keselamatan kerja ya. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam hal pengawasan dan penegakan hukum ya. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan yaitu sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 5 tahun 2018. Perusahaan diwajibkan menyediakan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan kondisi kerja di proyek konstruksi. Yang kedua, tanggung jawab pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berperan dalam melakukan inspeksi lapangan dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi peraturan keselamatan kerja. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja di sektor konstruksi melalui kampanye dan pelatihan ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin ini saja penyampaian yang video yang dapat saya sampaikan untuk kali ini ya. Jangan lupa teman-teman semua subscribe dan like video ini, channel K3 Indonesia agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.